Meski cuma sampingan, tapi bisa menghasilkan 879,90 US dollar itu bersihnya. Kalau kotornya sebelum fee dari Upwork-nya sebesar 977,68 US dollar itu teman-teman. Fee-nya ya 1,5 jutaan lah, 97,78 US dollar tersebut ya. Dan ini bisa dilihat keterangannya, build dari kliennya dan biaya layanannya atau service. Nah, ini hanya satu klien aja teman-teman, belum klien-klien yang lain. Nah, kalau 1 bulan dihitung total ya lumayan teman-teman. Ini 130 ini project logo ya, jadi agak murah teman-teman. Tapi kalau dirupiahkan ya sekitar 1,7 jutaan, jadi cukup gede. Itu satu logo, dimana kalau kita sudah ekspor bikin logo ya paling cuma 1,5 jam udah jadi bagus. Kalau cepet-cepetan sih bisa 30 menit, namun disitu butuh untuk kreativitas tinggi ya teman-teman. Dan ini kalau dikombinasikan dengan hasil yang lain selama 1 bulan ya cukup gede juga. Mengingat saya kerjain sendirian, ada aja yang nggak terhandle teman-teman. Sebentar, nah ini $0 ya hasilnya. Nah, $0 ini nggak terhandle karena kebanyakan kontrak yang saya dapatkan. Jadi ya mau nggak mau deadline-nya sudah habis, ya di cancel teman-teman projectnya. Jadi saya nggak dapat fee, bisa dilihat ya. Jadi untuk project-project yang nggak bisa saya tanganin karena mengerjakan project-project yang lain, mungkin kedepannya akan saya share buat teman-teman yang butuh kerjaan namun dengan skill yang sesuai dengan job tersebut ya teman-teman. Ada 2 kalau nggak salah, sebentar saya cek. Ini dapat, nah ini projectnya itu ya, bisa dilihat Rajesh ya. Ini sebuah desain logo juga teman-teman. Dan project-project seperti ini daripada nggak tertangani, kedepannya akan saya share ke teman-teman yang butuh kerjaan. Jadi bagi hasil gitu ya teman-teman, dengan catatan saya udah melihat portfolio teman-teman sehingga saya bisa tahu tingkat skill yang teman-teman miliki. Nanti bagi hasilnya ya setidaknya 50/50 lah, atau sesuai dengan akad di depan, agreement masing-masing ya, gimana enaknya. Jadi saling menguntungkan gitulah, daripada tidak saya kerjain gini saya nggak dapat hasil. Setidaknya kalau teman-teman ngerjain saya bisa dapat hasil lah, meskipun nggak banyak atau nggak full, karena ya bagi hasil itu tadi ya, setidaknya saya yang nyari kerjanya, teman-teman yang ngerjain. Nanti saya juga akan bikin akun lagi teman-teman di Upwork ini, dan akan saya pergunakan khusus untuk mencari job, dan akan saya bagikan ke teman-teman sehingga teman-teman yang butuh kerjaan bisa mengerjakan job-job tersebut dan bagi hasil dengan saya ya, kerjasama lah. Dan video ini saya buat di tanggal 2 ya, bulan 1 2024. Jadi yang minat mungkin bisa kontak saya melalui nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi eman lah, misal dapat $200, $100 masing-masing, saya $100 dan teman-teman $100, ya setidaknya 1,5 juta itu bisa bersih yang masing-masing didapatkan. Untuk projectnya sendiri ada 2 jenis nanti teman-teman. Yang per jam seperti ini itu saya belum membuat sistemnya ya, nanti kerjanya kayak apa, karena butuh login di laptop untuk mengakses time tracker dari Upwork-nya. Jadi kerjanya itu dipantau, direkam layar dari laptop masing-masing. Namun kalau yang borongan tanpa rekam layar teman-teman, jadi bebas. Nah di situ kita butuh untuk cepet-cepetan lah kalau borongan itu. Ini adalah akun klien saya teman-teman yang sudah membayar lebih dari 32.000, itu bisa dilihat ya, US dollar total spend. Jadi kerjaan di sini tuh bener-bener sangat banyak banget teman-teman. Sebentar, saya akan coba masuk ke halaman awalnya. Nah di bagian sini bisa dilihat, ini 33 menit yang lalu budget $50, terus ini 17 menit yang lalu, ini bayaran per jam ya, untuk menduplikasi logo di resolusi tinggi. Menduplikasi di sini bukan berarti menjiplak copyright orang lain teman-teman. Bisa dilihat ya untuk apa namanya deskripsi dari project ini. Nah, di sini yang memiliki logonya adalah klien kita sendiri. Jadi dia itu ingin dibuatkan ulang dengan resolusi yang tinggi, teman-teman, dan dikirim ulang dengan bentuk PDF, JPEG, EPS di logo yang terlampir nantinya ya. Nah, ini bisa dicek, kita tinggal buka aja sih sebenarnya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Ini adalah file logonya, teman-teman, yang dilampirkan oleh klien kita ini. Ini untuk apply jobnya. Jadi kirim proposal
proposalnya di situ. Untuk kliennya sudah membayar, ini bisa dilihat ya, 38.000 US dollar lebih. Nah, ini yang di hire sekitar 77 orang yang aktif dengan bayaran rata-rata 24,46 US dollar. Kalau kita sudah melihat rate dari pesaing kita rata-rata segini, ya kalau kita bidding tinggal di input aja yang di bawah dari nilai ini, teman-teman. Jadi ini memang sepele, namun di sini ini adalah ilmu bidding atau tawar-menawar dengan klien, dalam arti kerjasama. Kalau kita menjual jasa, misal orang A atau kompetitor A itu mematok harga segini misalnya rata-rata, maka kita tinggal turunkan aja mungkin 15 dolar atau 10 dolar, jelas kliennya akan tertarik, dengan catatan kita sudah ahli di bidang tersebut. Ini keterangannya bisa dilihat ya, dia nyari atau klien ini nyari yang sudah expert, teman-teman, sudah benar-benar berpengalaman, projectnya kurang dari 1 bulan, untuk pengerjaannya less than, kurang dari 30 jam per minggu. Jadi ya bisa dijadikan sampingan lah. Kalau 10 dolar per jam, misalnya kita kerja 30 jam, ya dapatnya 300 dolar atau sekitar kurang lebih 5 jutaan lah kalau dirupiahkan di saat ini, di tanggal 2 ya, bulan 1 2024, itu sekitar 15 ribuan US dollar ke rupiahnya, teman-teman. Untuk bentuk logonya, sebentar, kursornya mana ini? Nah, ini saya buka dulu, kayak gini, teman-teman, logo dari yang klien lampirkan. Jadi membuat ulang ini dengan resolusi tinggi itu gampang banget. Mainan pen tool pakai warna gradasi gold ke krem-kreman, dan ini hitam sama kecoklatan, udah beres. Mungkin kalau saya bikin ini kurang lebih nggak sampai 30 menit lah udah jadi, karena ini cukup mudah. Apalagi kalau sekarang kita menggunakan Magic Word itu ya, yang bisa dikonversi langsung ke IPS, itu makin cepet banget, teman-teman, beneran cepet banget. Tinggal di jadi, karena memang kliennya menginginkan seperti itu, teman-teman. Kalau custom ya kita nggak boleh menjiplak karya orang lain ya. Jadi di sini kita menjiplak ini karena keinginan kliennya sendiri untuk membuat ulang logonya sendiri dalam resolusi yang lebih besar dari yang dimiliki sekarang. Jadi projectnya itu bisa dikatakan rata-rata gampang sih, asal kita sudah menguasai software untuk pembuatan desainnya tentunya. Nah, ini 50 dolar ya, meningkatkan logo untuk membuatnya lebih profesional. Jadi klien ini itu menginginkan logo yang sudah dia miliki untuk ditingkatkan, teman-teman, untuk membuatnya lebih profesional looknya itu. Ini deskripsinya bisa dilihat. I need to make my logo more professional. Jadi dia ingin logonya itu lebih profesional untuk kesan atau tampilannya, teman-teman. Dan saya sendiri di platform ini sudah lebih dari 11 tahun, teman-teman. Untuk masalah hasil sih ya udah terbeli motor Lamo G2, tapi sudah saya jual karena lebih suka ke mobil. Kemudian mobil pertama saya dulu tuh Mercy ya, dari hasil Upwork ini, kemudian BMW, kemudian Mercy lagi, dan sampai sekarang ya setidaknya untuk pendapatan sendiri dari 3 akun juga di total cukup gede, teman-teman. Nah, untuk klien-klien yang ada di Upwork aja itu spendnya 100.000 lebih ya, ada plusnya. Kalau dibulatkan 100.000 aja 1,5 M. Nah, kalau yang 30.000 ini lebih, sebenarnya itu 500 juta lebih dan lain sebagainya. Teman-teman bisa riset lah. Dan untuk freelance yang dari Indonesia di Upwork ini juga nggak sedikit, banyak banget, teman-teman. Kita bisa langsung, misal kita mau ngecek ya, di bagian sini ini, pilih aja talent, ketikkan aja misal nih web, kemudian tekan enter. Di sini nanti akan muncul, teman-teman. Ini kita bisa pilih yang freelance aja. Kalau freelance dan agent nanti muncul dua-dua, teman-teman. Keduanya maksudnya. Kalau freelance aja ya freelance aja. Karena saya juga punya agent di Upwork ini, teman-teman, untuk memperkerjakan orang lain yang diputer-puter lah intinya. Kalau nggak bisa nanganin, biasanya saya puter. Namun untuk kerjaan tertentu memang susah saya handle, dalam arti karena banyak kontrak. Kalau sudah menjadi post of the top 10 dari halaman di Upwork ini,
kontrak itu datang sendiri atau invite ya, atau undangan kayak gitu. Jadi banyak banget yang nggak tertangani, nyari apa namanya freelance yang skillnya mumpuni juga nggak gampang teman-teman. Oke, langsung lanjut aja. Di bagian sini bisa dilihat ya, kita harus mengubah lokasinya. Sebentar, itu tadi ketekan lokasi, kita ketikkan IND gitu aja, nanti muncul Indonesia. Ini friend-friend dari Indonesia teman-teman. Ini ya, ini bisa dilihat ya namanya, kayaknya sih orang Bali nih, ada ketutnya nih. 30.000 US dollar lebih per jamnya, 20 dolar ya, atau sekitar 350.000 per jamnya. Kemudian ini ada Rose S, ini perempuan ya teman-teman, bayarannya 50 US dollar per jamnya dengan pengalaman lebih dari 14 tahun. Ini bisa dilihat di dunia pengembangan, khususnya WordPress ya, menggunakan Figma. Namun meskipun menggunakan Figma, ada juga yang sama menggunakan Figma, namun di sini lebih khusus ke user experience dan user interface designer, pengalamannya lebih dari 5 tahun. Namun hasilnya di atasnya, kalau ini di private ya, saya nggak tahu di atasnya ini apa enggak. Yang jelas untuk Rose S ini di private untuk income-nya, kalau yang satunya ini di public lebih dari 100.000 US dollar ya, sudah miliaran ya, 1 M aja udah bisa buat beli rumah dan kendaraan. Nanti hasil berikutnya entah digunakan untuk usaha apa ya, sesuai dengan kitanya kalau kita sudah berhasil di Upwork ini. Dan enaknya di sini itu nggak ada standar kita harus lulusan apa gitu teman-teman. Yang penting kita memiliki portfolio yang kuat dan memiliki pengalaman, itu udah cukup ya. Jadi portfolio itu menandakan seberapa ahli kita dalam menguasai skill kita itu teman-teman. Yang jelas Upwork ini sangat cocok banget buat teman-teman yang ingin memiliki kerjaan sampingan namun dengan hasil yang besar. Semisal teman-teman mau ingin yang sudah top lah di Upwork ini, gampang, ini tinggal digeser aja, misal di 70. Nah, ini aja dari Indonesia ya, dapat 300.000 US dollar lebih, atau mungkin di 5 miliaran ya kalau dirupiahkan ya, kurang lebihnya segitu. Kalau yang ini di private rate-nya 100 dolar, kalau yang ini 80 dolar. Ini sudah top-top teman-teman. Jadi tingkat dari skill yang kita miliki apabila makin ahli ya, makin gede juga hasilnya teman-teman, karena tolak ukur skill dengan bayaran mahal adalah pengalaman dan kualitas. Pengalaman aja kalau kualitasnya sama dengan yang mungkin kelas menengah ya, bayarannya juga ya mungkin kelas menengah teman-teman. Kayak gini kan udah tembus 500.000 US dollar lebih ya dari Indonesia juga. Ini kalau dirupiahkan, wow, itu ya sekitar mungkin 7,5 miliar. Buat apa ya uang gede segede itu? Dan itu dolar loh teman-teman. Kalau disimpan di PayPal misalnya, dicairin ya sebutuh-butuhnya aja, yaitu awet banget, karena setiap dolar naik hasil kita dalam rupiah juga naik teman-teman. Nggak butuh kerja keras untuk meningkatkan nilai dalam rupiah. Jadi mungkin segini dulu untuk video kali ini ya. Itu tadi ya, intinya saya mau membuat akun khusus buat mencari project. Kalau teman-teman mau ngerjain project-project yang saya dapatkan ya, nanti bisa akat-akatan lah, dalam arti bagi hasilnya mungkin 50/50 atau berapa, sesuai dengan kesepakatan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel saya. Dan kedepannya mungkin setelah video ini akan saya buat ya tutorial masalah Upwork, bagaimana cara biddingnya, nyari projectnya, hingga mengerjakannya itu seperti apa. Saya akan coba membuat tutorialnya sehingga teman-teman bisa mempraktekannya bagi yang ingin memiliki akun atau mengelola akun sendiri teman-teman, tanpa kerjasama dengan saya gitu maksudnya. Jadi ya bisa diolah sendiri ya, hasil-hasil 100% milik sendiri. Teman-teman bisa mengembangkan akun sendiri dan bisa menjadikan akun tersebut sebagai ya kerjaan sampingan di awal. Kalau sudah gede dijadikan kerjaan utama, nggak masalah. Oke teman-teman, sekian, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.